Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Nah, kali ini aku mau membahas seputar ADHD ya guys ya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Dimana banyak anak yang speech delay ini diakibatkan karena ADHD. Nah, di sini aku mau bahas mengenai apakah ADHD bisa disembuhkan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta loncengnya ya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja. Apakah ADHD bisa disembuhkan? Setelah aku berkonsultasi dan juga membaca banyak artikel, ternyata ADHD bukan penyakit ya moms ya, jadi memang tidak bisa disembuhkan karena dia adalah gangguan begitu. Jadi lebih tepatnya dia ditangani atau dikendalikan ya. Jadi ADHD tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara terapi perilaku kita bisa menerapi sendiri dengan kedisiplinan dan juga usaha serta kerja keras. Yang pasti itu harus konsisten dan harus berkesinambungan ya untuk mendapatkan hasil bahwa anak kita sudah terlepas dari ADHD, di mana ADHD ini salah satunya itu kurang fokus anaknya dan juga hiperaktif begitu ya. Hiperaktifnya tuh beda dengan anak-anak yang hiperaktif pada umumnya. Nah, di sini karena bisa dikendalikan, makanya banyak orang-orang yang ternyata kecilnya itu ADHD atau bahkan sampai dewasa ADHD, tapi ternyata dia bisa sukses loh moms pada saat dewasanya. Siapa saja mereka? Oke, di sini aku akan menginformasikan kepada kalian semua bahwa faktanya banyak orang-orang sukses di luar sana yang ternyata mengidap ADHD pada masa kecilnya. Oke, langsung saja. Tokoh yang pertama adalah Albert Einstein, Mom. Siapa yang menyangka Albert Einstein, tokoh ilmuwan terhebat di dunia, ternyata pada masa kecilnya mengidap ADHD dan ternyata baru bisa bicara di usianya yang 3 tahun loh, Moms. Nah, oleh karena itu, kita seharusnya merasa bahwa setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing ya. Untuk anak ADHD yang mungkin hiperaktif atau defisit dalam hal berkonsentrasi, ternyata berdasarkan penelitian saat dia sudah melakukan hal yang dia senangi, maka dia akan sangat berfokus pada hal tersebut, moms. Wah, luar biasa ya. Tidak pernah menyangka kan seorang hebat seperti Albert Einstein mengalami ADHD. Oke, kemudian yang kedua adalah Jim Carrey. Dia ADHD sejak sekolah. Dia yang membintangi film Adventure. Siapa yang tidak kenal ya artis terkenal ini, dan dia pada masa kecilnya mengalami ADHD dan dia suka menyalurkannya dengan menjahili temannya. Akhirnya dia memutuskan dan berlatih untuk menjadi komedian dan akhirnya dia bisa menjadi aktor. Kemudian selanjutnya adalah, ini pasti semua kenal ya, Michael Jordan. Siapa yang tidak kenal pemain basket terhebat sepanjang masa. Dia ternyata mengalami ADHD dan ternyata setelah pensiun pun dia masih bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Siapa yang menyangka orang hebat seperti itu ternyata masa kecilnya mengalami ADHD, guys. Kemudian selanjutnya Adam Levine. Nah, dia ternyata ADHD sejak kecil dan dia sukses menjadi musisi yang berpengaruh loh, guys. Oke, selanjutnya Caitlyn Jenner. Dia ADHD sejak ada di bangku sekolah. Dia sangat susah fokus dan kemudian dia menekuni olahraga lari, guys. Dan siapa yang menyangka kemudian dia bisa mendapatkan medali emas pada Olimpiade 1976. Nah, seperti ini ya. Ternyata anak ADHD setelah fokus pada bidangnya dia bisa menjadi lebih dari yang lainnya loh, guys. Selanjutnya nih ya, aku bacakan lagi, yaitu Michelle
Phelps. Dia terdeteksi ADHD pada saat usia 9 tahun. Kemudian dia bertahun-tahun mengkonsumsi obat-obatan untuk mengontrol dirinya pastinya. Dan bahkan gurunya pernah mengatakan bahwa dia itu tidak akan sukses di masa depan. Tetapi akhirnya ibunya menemukan bahwa ada olahraga renang yang ternyata sangat disukainya. Dengan latihan keras dan disiplin, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan itu lagi, hanya dengan latihan keras dan disiplin, dia bisa mendapatkan 22 medali emas Olimpiade. Siapa yang menyangka bahwa anak ADHD bisa menjadi anak di atas rata-rata ya. Selanjutnya Emma Watson. Dia adalah salah satu artis di film terkenal Harry Potter ya guys ya. Siapa yang tidak kenal? Ternyata artis terkenal ini sejak kecil dia mengalami ADHD loh guys. Wah, ternyata banyak artis ya yang mengalami ADHD dan mereka ternyata bisa bersosialisasi dan bisa seperti normal orang lainnya. Tentu saja semua itu butuh usaha ya guys ya. Secara anak ADHD biasanya kesulitan untuk bersosialisasi, sulit fokus dan cenderung hiperaktif. Bahkan ada juga yang dia asik sendiri dan tidak mau bergaul dengan temannya begitu. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah semua pasti sangat kenal dengan seseorang ini. Dia seorang penulis yang karyanya sangat terkenal, bahkan terlaris sepanjang masa dengan rekor 4 miliar kopi dan telah diterjemahkan oleh 103 bahasa. Ya, dia adalah Agatha Christie. Dia tidak bisa mengeja dan dia itu sangat sulit untuk mengingat angka. Dia tidak bisa mengeja dengan benar, bahkan sangat sulit mengingat angka karena ADHD yang dialaminya. Tapi tidak ada yang pernah menyangka dengan kekurangannya yang sulit mengeja, bahkan angka saja sulit menghafal, dia bisa menjadi orang hebat, menjadi penulis hebat. Nah, luar biasa bukan bahwa ternyata di balik kekurangan, aku tidak mau menyebut kekurangan ya, aku menyebutnya keunikan, keunikan bahkan spesial, begitu anaknya spesial ya, anak ADHD ini kita tidak boleh menyebut sebagai kekurangan. Di balik keunikan dan kespesialan anak ADHD ini ternyata memberikan kelebihan yang luar biasa jika terus dilatih dan dikembangkan bakatnya. Ya, karena setiap anak unik dan memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Kita jangan berfokus kepada judgement bahwa anak kita berbeda dengan yang lainnya. Mereka bukan berbeda dengan yang lainnya, hanya unik dibanding dengan yang lainnya. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua yang mungkin mengalami ADHD atau kalian yang memiliki anak yang didiagnosa ADHD. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan komen jika kalian menginginkan request video yang lainnya untuk aku bahas, dan juga silakan komen jika kalian ingin sharing. Terima kasih.